Mau klarifikasi. Ya, aku jadi kayak Jadi kenapa bareng-bareng? sebenarnya Pak Vita. Ini gimana? Pak Bambang. Mas Lisa. Ada keluh kesah yang ingin kamu keluarkan sama Mas Fis? Salah. Ini sudah panjang. Kita boleh aman lah, Pak. Itu rakyat. Nah, tak harus terus kok kemarin. Terus. Iya, udah bujengku. Dia tahu. Apa ya? Sorry. Mau buat masker loh. Hah? Kayak ini. Orang kok covid. Harusnya enggak. Terus kantin lagi. Siap kata dia. Hah? Siap kata dia. Persiapan. Itu pakai masker. Gerakan siap rata gitu. Kenapa? Jual masker, pakai kok. Anime. Daripada ketularan batuk, mending mana? Anime. Tadi. Wibu. Ada tinggi sebelah ya? Enggak kok. Emang muka aku aja yang asimetris. Kamu nggak perlu alis loh, tebel ini. Indah Indo. Turunan Arab aku. Alisku juga tebal. Cuma nggak rapi. Nailong. Bup. Nai. Kurang geser ke sini. Geserin aja gue sesuai. Ini apa? Oh, kapasitas resistor. Jangan bad mood dulu. Sama. Alasan aja pas udah bad mood. Itu lah kalau mbak bukan. Oh iya baterai opsinya cuma DC. Sama apa? Ini nggak panas dong. Ini video biasa. Sama apa? Hentikan. Sama apa? Itu Tahu Malay. CD. Electronic instrument. Sama Keluarkan CD. kalau kesah mobil. 760. Kalau besar apa ya? Aku udah tahu di kelompok ini. Nah, Aku udah tahu di kelompok ini. di bebek. Ya aku rak pamer praktek. Tiba-tiba bisa jadi. Yang penting tuh pas ujian kamu bisa. Enggak sih. Yang penting Yang penting masuk. tak klaim. Yaudah ngomong apa aja. Jadi kita punya anggota baru karena dia diusir dari kelompoknya. Tapi kan bukannya Handik nggak ikut-ikutan ya. Yang ngaku kan Hilal sama. Kenapa kamu benci sama dia juga? Orang Enggak. nggak salah. Oke. Kok belum pakai? Abangnya bagus sih. Enggak naik mikro. Ini Kok ada merah yang pak gitu. hasilnya? Berapa? Ini 400. Apa? Hasilnya merah pak? Enggak. Jadi kalau mau lebih itu ya Bu, kalau ternyata jodohmu salah satu dari kita di sini gimana? Ya udah nggak sih? Ya udah nggak sih? Cokotin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadinya yang modelnya itu gimana? Model kayak gitu tuh yang mana anjir? Aku nggak tahu. Tiba-tiba. Yang mana? Iya. Hah? Sampai dia kafe. Oh, Kalau model-model nggak pulang nggak? ya kan Kakak tulisnya 30 orang kan cuma
orang kan bisa berubah. 900. Perubahan dari 0 ke 100 setiap orang tuh memungkinkan. 100 kan mau sebelum Ya, tiba-tiba besok Hilal jadi ustadz nggak tahu. tapi menurut Ya kan? Nggak ada yang tahu. ujungnya kalau kamu mau Nggak ada yang tahu. Ya Tiba-tiba udah. nanti misalnya Hanif kerja di tambang kaya, nggak ada yang tahu. kamu kayaknya sipernya Hanif sama Naila. Nggak sih, aku mendukung kalau Hanif tuh kayaknya bisa jadi orang yang besar. Saat Besar. Besar kepalanya besar. Gitu. entah tiba-tiba aku jadi ustadz juga tahu. Amin. Amin. Yuk ke rumahmu kapan? Ya, Aku mau nyobain yang apa ayam-ayam itu. Oke. Gimana kayak? Itu agak jauh dari rumah. Kenapa kamu bilang nanti pakai cap itu? Misalkan kalian terus main game, motornya mau nakar, aku malu. Mana kok? Tak hilang makan di mana? Kamu pesen di mana? Saya tinggal pesan apa? Kamu pesen saya karena buat orang 25 kayak toko apa? 6 dewi. Buat di MMA, buat yang mau aja. Cadel kok. Ini terus Indo. Mau. Menjaga podcast nggak sih? Kan kita nggak tahu setelah lulus kehidupan apa yang bakal terjadi kan kita nggak tahu. Aku dapat suami luar negeri, dapat suami bule, tinggal di luar negeri dengan kehidupan yang melimpah. Amin. Guys, kamu jangan lupa nonton ini 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Kenapa bilang 10 tahun? Nanti aku pakai kokar Pertamina migas. Amin. Kajian. Kisah masih gawe. Apa PLN sih? Gue mau pertengahan dulu. Pertamina nggak apa-apa. PLN kalau nggak kamu. Lebih pengen ke tambang sama Pertamina. Tambang apa tuh? Tambang Raja Alfa. Nah, standar. Aduh. Kayak Tambang nih, asa magangnya nih gue anu ini gue NU jalur serata ke mana NU jangan diam Ya, terima kasih Ayu. Biasa kayak Bunda. Tiba-tiba nanti Alfa jadi apa? Nah, Alfa tuh lebih ke akuntan gitu nggak sih? Gak mau. Sekarang aku konsepnya apa mau wajah-wajah Ngomongnya gua. Nah, ya udah. Aku Aku bisa menebak. Aku yang pesan kok yang gebuk be. Udah kan kita udah ngeprint satu tinggal fotokopi. Gambarnya Ya sih. gedeng. biar kuliah. Aku punya satu topik. Tanggapan kalian tentang yang lagi rame pondok pesantren. Alah. Yang mana toh? Pesantren. Yang roboh apa yang mana? Yang ini yang katanya terlalu mengagung-agungkan dia gitu loh. Ya sampai dia jongkok-jongkok gitu. oh itu tuh Lu nggak diajak kan? itu Dia nggak diajak, lagi ke Cok. Jangan diajak, Cok. sebenarnya culture Jawa yang menyegani karena kayak itu dari Jawa aja Akbar. Mari Tanggapannya? besok makan coklat terus jadi nggak baik untuk gigi Gugus. di Gugus. di elektronika elektronika. Gigis tuh. Gugus. ada dulu bagus tuh Pramuka. Gigis. Ya gugus orang. bagus siapa gue bagus Pramuka. Kopi gugus. Delis. Gugus. Gugus satu itu loh. Kita kan gugus satu. Si Malungun kemarin aku. jadi Kiramin dulu Rono. Ya udah aku cengeng. mana sampai itu? Kamu tahu. Dengan bijak ya. Besar matanya kayaknya kebalok ya putus sih. Ternyata dengan bijak dia enak kan guna tuh ora apa-apa. Tangguh pinjol. rasa Sampai mana tadi? Jadi Jadi mengkultuskan satu orang dengan tidak ada alasan tertentu itu nggak boleh sebenarnya. apa-apa? Mengkultuskan, mengistimewakan, kecuali memang kayak Khulafaur Rasyidin yang kayak Ali
Ali, Abu, Usman itu nggak apa-apa. Tapi yang salah tuh kadang tuh orang tuh terlalu mengagungkan. Jadi kan dianjurkan untuk bersolawat, tapi ada lirik-lirik syair sholawat yang menyebutkan sifat-sifat yang Nabi itu nggak punya. Nah sama kayak gitu. Jadi kamu kalau oh aku ngerti ini orang pintar, ya udah nggak ada beda nih sama kamu. Kamu kan nggak tahu, misalnya kamu ngeliat aku nih, oh Akbar tuh sering sholat, tapi kan kamu nggak tahu aku dalamku kayak gimana. Misalnya aku ternyata di rumah nggak sholat, aku sholat di sini doang kan bisa. Dalamnya 80% air. Gitu. Soal Itu jadi 80 nggak sih? salawat ada yang ini cok yang joget-joget Hitamkan. ih Hitamkan. Jadi sebenarnya kita semua tuh sama di mata manusia. Yang beda tuh di mata Allah aja. Jadi kamu nggak usah menganggap oh ini alim, mbak sama aja. Jalim Nggak ada orang alim, nggak ada orang Alim. itu nggak ada. Siapa tahu ilham yang sekarang Tidak, Bang. salah sudah benar. Aku tidak merasa kompol apa ya. Aku akan kurangi sih. At least sudah benar. Aku bajingan orang rasa pola apa. Mantap bajingan. Aku tuh Jadi aku nggak mudeng ya, kok iso terjerumus ke salat-salat sing kayak gitu tuh, sing joget itu apa mudeng. nggak ada tahu jangan joget-jogetnya cewek-cewek Ya, sebenarnya tuh setiap orang tuh pasti punya perasaannya. Bukan anjing, aku malas ke depannya semua. Udah gampang kok tuh dikasih modul. Cuma dikasih Enggak, ini dikasih Beban. modul nih. Enggak dikasih modul nih. Cedet modul. kita ngukur bebannya doang. Ukur enggak, ukur arus Jadi sama itu yang tekanan. Di sana dikasih Dikasih beban. beban. Bedanya kayak modul doang ya. ini apa dah Kita ngikur IPS sekunder sama IPS. Terus sampai mana? Aku sampai lupa. tadi sholawat joget-joget Oh iya, nah itu biasanya kesalahannya tuh salah milih guru. Sebenarnya guru tuh perlu gitu. Maksudnya kamu kan guru tuh kan perantara ilmu yang mau kamu pelajarin sama ilmu sumbernya. Kan kamu sulit tau nek misalnya baca Quran langsung oh ini artinya ini makanya kamu perlu guru untuk menerjemahkan itu. Nah kadang tuh gurunya tuh ngawur, milih gurunya atau milih orang yang jadi penceramahnya tuh salah gitu. Jadi biasanya orang-orang yang bener itu kalau ngasih ilmu tuh ngasih dalilnya juga. Misalnya kenapa kok apa namanya? Ya gampangannya kenapa sholat itu penting gitu. Nah misalnya orang nggak punya ilmu ya ngomongnya ya penting, memang penting aja karena itu dapat pahala. Padahal kan aslinya kan ada dalilnya. Sholat itu penting karena dulu Nabi pernah diutus Isra Mi'raj gitu-gitu. Nah biasanya kalau guru yang benar tuh ada dalilnya. 12 menit Tuh. joget Walaupun ustadz terkenal tuh kadang tuh nggak sepenuhnya benar gitu. Tetap ada kekurangannya. seperti yang dikata Abel manusia ada plus dan minusnya Sekelas Adi Hidayat aja loh dia pernah nolak arti Quran pernah. Jadi nggak ada yang benar Pengajian, Cok. benar semua tuh nggak ada. Ya kalau saranku sih kalau sebenarnya kalau mau sebenarnya tuh kamu nggak perlu datang kan ya, sekarang kan udah ada YouTube gitu loh. Jadi yo aku lo pernah nge-share ke Aufa ya Bub ya, aku pernah nge-share ke Aufa tanya cara apa kan Aufa waktu itu nanya gimana caranya bahagia di hidup kan. Nah terus Aufa pernah nanya gimana caranya bahagia di hidup, nah tak share link kajian pasti belum ditonton. Nah, karena emang sulit sih jujur untuk membangun kamu bahagia semangat kayak gitu loh buat kamu bahagia buat nyari ilmu yang apa ya, nyari ilmu yang sifatnya nggak dunia gitu loh, sulit, emang sulit. Nah kan kamu suka nggak sebenarnya sulit untuk menumbuhkan semangat itu untuk nyari ilmu yang sifatnya nggak dunia karena kita mikirnya nggak oke, kita mikirnya kan oh yang penting aku sukses dapat uang atau apa gitu, makanya nyari ilmu yang di dunia tuh lebih gampang daripada yang nggak kelihatan. Kan ilmu yang kayak gitu kan nggak kelihatan lah, kita kan nggak tahu kayak kita dapat pahala apa enggak, dapat dosa apa enggak, kan kita nggak tahu. Nah
sulitnya mempercayai sesuatu yang gaib itu kayak gitu. Sulit daripada mempercayai angka di dunia ya, sulit nemu orang-orang yang care soal agama, bahkan yang care aja tuh belum tentu dia bener cara beragamanya. Ibaratnya kamu ngelihat Zaki sering ikut pengajian, belum tentu pengajian itu bener gitu. Bayangin orang yang udah care ikut pengajian aja itu belum tentu bener, apalagi yang nggak care gitu, cara sholat gitu itu sulit. Kok nanti aku senyum? Enggak nyindir siapa. Enggak. Jadi orang yang peduli dengan agamanya itu kadang caranya itu masih salah cara beragamanya gitu. Apalagi orang saya nggak peduli kayak ya wes sebetulnya aku sholat gitu. Berarti kamu kayak kalau mau menguasai sesuatu kan nggak bisa cuma nyelup ke cerita kan, kudu nyemplung kan, sama konsepnya. Analogi ini kayak gitu. Kalau kamu pengen selamat atau pengen terhindar dari sesuatu di dunia yang apa ya, yang sulit dihindari, yo kudu nyemplung, ora iso nyelup tok gitu itu. Salah satunya yo jangan salah milih guru itu sih. Gitu. Kalau mau minta link rekomendasi aku banyak. Yang pasti aku tanya bahagia. Maka aku tanya istiqomah. Istiqomah napa? Istiqomah itu susah. Iya, ya aku juga masih susah menerapkan. Tapi setidaknya kan kita udah tahu dulu. Enggak, aku udah ngambil sempurna. Taufa itu toh udah tak share. Bukan bahagia yo. Iya yo. Wah, tak bahagia, Cok. Menikmati hidup. Kamu kan pasti tanya itu. Sama aja Lalu ya. siapa Beda tanya dikit kamu lah. gimana cara kamu menikmatinya? Ya aku menikmati aja sih, menikmati setiap nikmatnya. Terus yo nek angel yo tak jalani kembangannya gitu. Tapi yo nek ngomong doang kan emang sulit ya, karena setiap orang kan kondisinya beda-beda. Jadi aku nggak bisa nyamain kamu sama aku yang misalnya aku kok katanya kok Akbar ngerjain tugasnya kok cepet terus, ya aku nggak bisa nyamain aku sama kamu gitu, karena caraku untuk semangat hidup belum tentu bisa efek ke kamu gitu. Aku tuh cari kayak enggak nih alfa kayak kok hidupnya alfa enak terus kayak enggak ada misalnya. Aku bakal ngeliat kayak ujian apa yang udah dikasih ke alfa sampai alfa jadi enak terus. Aku ngeliat orang kayak gitu terus. Lanjut gimana? Balikin. Oke. Dari sini cuma pakai ini doang. Jadi Sumpah? Iya. Akbar mau ngomong kayak jadi. Itu sopo Jadi bisa kenapa? jadi. Ini lagi pengajian. Jadi apa Akbar? jadi konsepnya tuh gini, rezeki itu adil, semua orang tuh dapat. Kamu tuh nggak bakal mati sebelum rezekimu tuh terpenuhi kayak gitu. Jadi misalnya kamu rezekimu tuh di dunia tuh dapat rumah 5M, ya nanti bakal dapat gitu. Makanya rezeki itu adil. Kenapa banyak orang Kristen yang lebih kaya daripada orang Islam? Itu rezeki nih gitu loh. Kenapa orang Cina kok malah banyak jadi bos? Pengajian ngajar yo. Pengajian Anjing. Lanjut. Kenapa orang Cina malah banyak jadi lebih bos, jadi banyak bosnya daripada orang Indonesia? Ya itu rezeki mereka. Konsep rezeki itu kayak gitu. Konsep rezeki itu kayak gitu. Dia adil, semua orang tuh dapat. Yang beriman, yang nggak beriman, yang kafir, yang nggak kafir, yang sholat, yang nggak sholat, dia dapat. Semuanya sama. Misalkan rezeki kita udah terpenuhi semua, bisa jadi kita kembali. Ya kembalinya kapan ya nggak tahu gitu. Tapi sebelum kamu kembali itu pasti rezekinya itu dari penuhi dulu. Nah yang membedakan nggak semua orang dapat itu hidayah. Itu yang nggak membedakan semua orang dapat. Jadi hidayah tuh cuma didapat sama orang-orang yang dipilih doang, yang terpilih lah. Misalnya kamu tiba-tiba pengen sholat nih, ya udah itu hidayah. Berarti sekecil itu aja tuh udah hidayah. Jadi hidayah tuh nggak melulu sesuatu yang besar. Tiba-tiba kamu ganti mazhab atau tiba-tiba kamu pengen ke kajian, pengen dengerin apa gitu. Nggak selalu sesuatu yang besar.
tapi yang kecil aja bisa jadi hidayah. Nah, contohnya kayak gitu. Aduh mau pindah agama nih, ya bisa jadi nih. Tuh. Nah, ujian juga sama. Ujian tuh semua orang udah dapet masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngebandingin ujianku sama ujian Indra tuh beda. Misalnya kamu ngelihat Indra lebih pintar daripada aku di elektro, tapi kita nggak ngelihat aspek-aspek lainnya, kita nggak tahu. Nah, ujiannya tuh beda-beda. Indra punya dasar SMK di elektro, aku nggak punya. Ya udah itu ujianku, tak tanggung dewe, nggak bisa tak bagiin ke orang lain. Paham. Sesungguhnya ya toh, hidup tuh isinya ujian, Intinya tuh isinya tuh ujian. aja. Itu Rumahku. tiada. Naila bertahan hidup dari mesin gimana caranya? Ini Naila bertahan hidup dari Rabu tuh. Sisanya slow living. Berarti Jadi cangkel lucu. Nah, ayo wis toh. Kamu kan bisa menyimpulkan kan. Nah, itu berarti ujianmu. Tapi nek memang binatang aja sih. Seandainya gini. Ki untuk ngajak kelompoknya, kuwi gelem ora? Emang binatang. Dia cinta kelompok. Emang binatang. Ini lagi dong. Ini belum bro. Loro telu papat lima. Lahir ya, Bro? Alamak ber. Apa? Kamu paling terakhir. Ber, Kau nyobain? hidayah itu nggak harus datang dari hal buruk, hal baik. Ya jadi dari hal buruk. Kenapa kamu meminta ceramah bro? Apa yang membuatmu? Ya berarti dapat hidayah dong. Apa yang membuatmu mendorong untuk termotivasi? Karena aku merasa mendapatkan hidayah dari hal buruk. Ya udah kan, berarti kan dapat hidayah. Sekecil itu Aku aja. merasa ya, aku merasanya itu. Karena aku merasa ada perubahan dan perubahannya itu dari hal buruk jadi ke arah baik. Padahal bisa dikatakan hidayah kan? Modern antara kurang ajar itu. Ustaz. Apa kita ditanya apa? Kita ditanya apa? Aku istiqomah. Enggak, yang barusan tadi apa? Hidayah. Hah? Hidayah itu nggak harus datang dari Ya. hal baik kan? Enggak harus. Sesuatu hal yang Kadang tuh kamu kita pikirkan. ibaratnya ini tuh loh Mi, kamu di lab kayak gini loh ngomong sama aku, itu udah ditulis 5.000 tahun yang lalu sebelum yang di Lauhil Mahfuz itu loh, yang tulisan historimu kamu nanti tuh kemana, habis ini kamu kemana, besok kamu ngapain, kamu nugas majelis kapan, itu udah ditulis. Kamu tuh ibaratnya tinggal jalanin skenario-nya aja gitu loh. Sebenarnya kita ini lagi acting ya. Iya, hidupmu tuh cuma sekedar itu. Jadi itulah kenapa kamu sadar betapa lemahnya manusia. Karena sebenarnya kita tuh cuma menjalankan skenario yang udah dibuat. Ini skenario apa ini? Ya skenario-nya ya ini. Ibaratnya Skenario dari Allahnya lah. Karena kan udah ditulis. Perasaanku Rai, berarti itu yang Ber, karena ceramah Ber ini menjawab satu pertanyaanku. Makasih udah menjawab satu pertanyaanku. Ya udah toh. Yang selama ini selalu tak tanya-tanyakan dalam diri. Bagus Jadi pengajian ini. ini tuh. Jadi kamu tuh sadar betapa lemahnya manusia, bahwa kita tuh cuma menjalankan skenario. Ibaratnya gini loh, IP kamu tuh di akhir semester tuh udah ditulis. Misalnya IP kamu tuh di akhir semester 3 ini 3,7 gitu kan. Ya udah ditulis, tapi proses menjalani prosesmu tuh gimana tuh bisa dimodif gitu. Udah kan? Jadi misalnya IP kamu 3,7 nih, ya toh. Terus dalam satu skenario SK kamu bagus. Dalam satu skenario SK kamu jelek. Hasilnya tetap sama. 3,7. Itu yang udah ditulis. Yang harus kamu sadar tuh kayak gitu. Tapi kewajiban untuk berusaha itu wajib. Tapi itu tuh bisa dirubah. Kan ada yang namanya Tidak takdirnya bisa dirubah. dan nggak bisa dirubah. Nah, jadi Takdir saya berubah itu ya kematian sama kelahiran gitu. Jadi aspek keimanan yang Secara teori bisa diteorikan. aspek keimanan yang paling mudah untuk diselewengkan ya, banyak orang yang sulit paham atau salah paham itu takdir. Jadi takdir tuh
sulit untuk dipahami tapi mudah untuk disalahartikan. Nah mungkin di satu sisi kamu bisa ngubah nih kayaknya nih, oh aku kayaknya bisa ngubah deh kalau misalnya kamu belajar lebih gitu kan. Nah kalau soal takdir ya jujur aku belum memperdalam, tapi setauku ya tadi misalnya kamu tuh ujungnya seperti ini, ya udah ujungmu tuh kayak gitu. Tapi prosesnya seperti apa tuh bisa berubah. Bawa modif sendiri tuh bisa prosesnya. Oh, aku sinau SKP. Tapi hasilnya Gak bisa. Iya. Ibaratnya takdirmu ki kuliah di Polines. Aku kan udah nyoba. Wis TBK wis tak gagal 2 kali, aku gagal 2 kali. SNBP gagal. Ya udah. Terus aku bisa narik kesimpulan dong. Oh kayaknya takdirku di sini. Nah kadang skenario-nya emang kayak gitu loh. Kamu nggak expect tiba-tiba jatuh di sini. Tapi memang skenario-nya kayak gitu loh. Emang sakit Mi. Aku udah tahu kayak gitu tuh mungkin dari kuliah semester 1 lah. Aku nyari kenapa tuh aku bisa di sini gitu. Nah, aku nyari kayak gitu. Artinya tuh kayak gitu. Kadang tuh kita disadarkan bahwa takdirnya tuh kayak gitu. Aku nyoba ngubah kan, aku berusaha dong, aku nyoba ngubah hasilnya. Aku pengen kuliah di sini di Undip, tapi aku harus nyoba ngubah 2 kali dan dua-duanya gagal. Ya udah toh, aku narik kesimpulan takdirku di sini. Ingin nambahin coba dikuliah. Kadang tuh kayak gitu. Yang kita bisa tarik kesimpulan tuh paling deket analoginya kayak gitu. Aku harus nyoba, aku harus berusaha, aku harus belajar SKK. Tapi nek skenario-nya ketika kamu ujian nggak bisa, ya nggak bisa. bye-bye ibu. Gitu. Kita kayaknya Ambo dalane Oh, dalane. Padang jembar Kalau kemudi. di jalan ini nanti keluar. Tak apa tanya aja. Sebisa mungkin tak jawab, tapi nek nggak bisa ya. Ada jalan ini. Kalau nggak bisa tak jawab ya aku bilang nggak bisa lah. Iya. Jalan ini. Apa? Kamu main nanya Gak apa? apa nggak usah nanti gelap. Udah tahu ya? Kurang tahu. Sudah tahu. Ya. Apa? Nah itu nggak bisa dirubah tuh. Iya makanya. Tapi bang. Berarti skenario-nya tuh udah ditulis. Kamu nggak perlu khawatir gitu loh. Kadang kan orang khawatir, aduh bisa aku jadi apa ya? Aku habis lulus mau ngapain ya? Aku nanti kerja apa ya? Gitu. Padahal itu udah ditulis. Kamu tuh tinggal jalanin dan berusaha yang terbaik, paling terbaik lah ibaratnya lah. Tapi berusaha itu wajib ya, ingat ya. Berusaha itu wajib. Terlepas dari kan kita nggak tahu endingnya kan kayak gimana ya. Ibaratnya kamu kan 50-50. Misalnya takdirnya hari ini kamu dapat uang. Nah, kemungkinannya kan cuma 2. Kamu mau berusaha untuk dapat uang itu, sama kamu nggak berusaha sama sekali kan. Berarti besok ujian SKK nih. Kamu 2 kemungkinan, malam ini belajar, malam ini nggak belajar. Gitu. udah Senin. Tapi misalnya kamu belajar kan, kamu berusaha menggapai takdir itu kan. Kamu berusaha menggapai bahwa oh aku bisa SKK kayak ini lah, aku bisa bagus. Makanya aku belajar. Walaupun memang takdirnya tuh mungkin nilaimu bagus ya. Tapi kan semua itu kan pasti sebab akibat, ya kan? Gak bisa terlepas dari sebab akibat ya. Walaupun kadang takdir yang nggak rasional tuh ada. Aku nggak belajar, tapi SKK aku api, ya bisa, karena takdirnya bagus. Gitu. Aku nggak jarang belajar nih, tapi EPK aku api, ya bisa, karena takdirnya seperti itu. Nah, tapi kan kebanyakan orang kan tidak mengalami seperti itu, yang nggak nyambung sebab akibatnya. Kebanyakan kan orang kan nyambung sebab akibatnya. SKK aku elek karena aku nggak belajar. Nah, sebabnya itu, akibatmu SKK-mu elek. Tapi terlepas sebab dan akibat, takdirnya tuh SKK-mu memang elek. Kelas motivator apa gini-gini? Betul, kelas motivator. Pengajian. Pengajian dari Gus apa? Nggak, Sabar. penjelasan aja. Kami nanya takdir. Aku berawal gak tanya itu sih. Oh ya, awalnya begitu. Oh kelas takdir. Ya kelas satu. Kelas takdir. Takdirnya mu'alaf. Oh mau bener mu'alah.
Aku elingku yang berubah. Jadi yo kenapa aku bisa, mungkin kenapa Aufa nanya kenapa kok kamu bisa menikmati, atau mungkin Aufa ngelihat aku lebih menikmati hidup, ya karena itu, karena aku nggak khawatir nih Menikmati apa? hidup itu sulit yang berat bisa aku bahasannya. Aufa tuh tanya ke Akbar, Pak Akbar bisa menikmati hidup. Itu loh. Ini filosofi hidup. Salah satunya tuh itu, Akbar itu menjelaskan di sini nih. salah satunya tuh itu Bu, salah satunya itu alasannya, Alasannya apa? karena aku Karena nggak dia udah khawatir, percaya sama takdir. karena aku nggak khawatir oh, aku bakal jadi apa, ya wes aku berusaha aja yang terbaik setiap harinya ya, gitu. Aku nggak memberatkan kayak aduh aku hari ini harus ini, aku lulus harus ini, ya udah aku ngikutin aja gitu. Sebenarnya aku setiap hari berangkat kuliah sih ibaratnya di kelas serius gitu, atau paling enggak ki SKK nyata. Kalau kita SK aku- kamu tutok, aku ada usaha gitu setidaknya. Nah, terlepas jadi saat dulu selanjutnya diganti. output ketika aku lulus gimana atau pas ujian gimana ya terserah. Yang penting aku wes mencoba berusaha setiap harinya. Makanya aku nggak khawatir kayak mungkin Alfa lebih mempertanyakan hidupnya daripada aku. Mungkin Alfa lebih khawatir nanti jadi apa atau nanti gimana ke depannya. Mungkin dia lebih khawatir. Ya aku khawatir juga. Semua orang tuh pasti khawatir nanti bakal jadi apa. Tapi mungkin cara menyikapinya kan beda-beda. Nah aku menyikapinya seperti itu tadi. Terus tinggal ngupload di YouTube ini. Nah, anjing. Setengah jam. Aku nggak merasa terbebani banget sih dalam hal apapun, karena ya konsep yang tak jelaskan tadi konsepnya PDL. nggak usah dibahas kayak gitu. Kalau itu Berarti emang takdirmu sudah ditulis, kamu menghadapi orang-orang iya, seperti itu. ya udah itu ujianku ibaratnya. Saiki takdirku ditulis nangani C sentral KKLC. Kowe ora ngerti debat soal iki, Bu. Karo sapa? Kabeh sampai kelas tok sih. Lah aku belum dimasukin dekdok jari. Bu. Jadi mah dirombak meneh gak suka. Ternyata panitianya mau dirombak Ya lagi. udah, aku nunggu hasil aja. Ya kayak Menunggu namaku dihapus. Menunggu nama aku dihapus. Saya protes terus. ya ibaratnya kayak gitulah. Ya misalnya takdirnya ngurusin KKL ya udah kamu bakal ngurusin KKL ibaratnya gitu loh. Terlepas prosesnya kamu debat, prosesnya kamu menyangkal, prosesnya kamu gelut. Nah misalnya takdirnya ngurusin KKL ya udah kamu ngurusin KKL gitu. Tapi kan prosesnya kan bisa diubah. Aku gak mau ngurusin ibarat. Sama Bar. Makanya Aku ora mau ngurusin kok, kira takdir kowe. Lah Iki iya. takdir sing bisa dirubah lho maksudnya lho. skenario nya kamu masuk untuk Skenario. jadi itu ya itu udah ditulis. Malas. Jadi nggak usah khawatir. Percobaan yang Nek khawatir ora sih. Nah ya kadang emang misuh gitu kan, apa kok ngene ya gitu. Berarti dia udah selesai ya? Iya. Pak, laprakmu wis bar ta? Tuh sih lebih ke konsep itu bahwa kita tuh cuma ngejalanin aja, kita tuh nggak yang megang, kita tuh bukan yang megang skripnya, kita tuh cuma menjalani toh, Saya megang skripnya semoga. yang megang skripnya yang menciptakan. Nek misal dhewe ngene-ngene iki malaikate kecoret ra. lucu Zak, lucu. Pertanyaannya bagus. Iya ya. Kan kita nyenggol, ya nggak? Iya. Itulah. Kira-kira malaikat rakib atau atid bisa salah nyatet nggak ya? Typo. Lucu. Tapi kan nanti dikit-dikit kok ditulis tangan kan lah. Emang malaikat di tangan. Bukan gue. Main gue. Bukannya gambarannya malaikat ini seperti manusia tapi punya sayap ya? Nah itu loh, sulitnya mempercayai hal yang kayak gitu loh, Mi. Wangel. Aku yo nggak terima awal yang aku kuliah di sini. Aku nggak terima sampai aku tahu konsepnya seperti itu. Nah ya udah aku terima. Konsep aku. Gitu. Konsep teori 16. Nah aku nggak, Rak mudeng. mungkin ya aku nggak tahu konsep tadi, aku mangkal terus sampai sekarang. Mangkal kenapa kok aku di sini? Kenapa kok takdirku nggak di sana? Ya gitu. Kan iso dirubah. Kalau memang skenario nya seperti itu ya
sulit untuk mempercayai sesuatu hal yang di luar pikiran kita, di luar imajinasi, tapi Quran ngomong kayak gitu, ya sulit. Berarti Quran ngomong. Emang kan manajer nih? Manajer. Udah merasa tak nyaman kah di sini kan? Apa teman-temanmu ha? Enggak. Apa slack? Ora deh. Aku tuh awalnya cuma tanya istiqomah, tiba-tiba dia ngerembet ke takdir. Istiqomah soal. Soalnya Ami kayaknya ragu. Istiqomah apa? Ya istiqomah. Caranya Itu istiqomah. susah. Kamu sih malas banget kuliah tau gue. Enggak di dalam hal kuliah doang gitu loh. Hidup juga. Ya. Tapi nek menurutmu urip ki apa? Menurutku ujian. Wis, singkat kuwi. Singkat itu. Karena memang selama kita hidup ya sini ujian toh. Tak kami. Apa ya? Nah, sulit kan nyari arti kata hidup kan. Nah, ya. Apa Karena sih aku budaya belum budaya urip apa sih? Nah, itu. karena aku belum menemukan range arti Nah, hidup di kadang- diriku gitu loh. Itu pertanyaan sesimpel itu aja tuh kita nggak bisa jawab. Kabari. Kenapa Kabari. aku dihidupin itu? Marwi. Kan kau nggak ngerti kenapa kau dihidupkan. Nah ya makanya. Dan kau juga ngerti kapan kau dimatikan. Nah, Misalnya sok mati be. ya udah berarti kan emang takdirku. Nah, gitu. Dengan amal ibadah yang sebisa mungkin udah aku kumpulkan. Walaupun aku nggak tahu ya itu dianggap atau tidak. Tapi itu udah takdirku. Cukup kamu tuh kadang tuh kita tuh mikir tuh terlalu jauh nih. Oh, jadi pikir. Sesuatu yang kita nggak bisa pikir tuh kadang kita pikir, atau kita seharusnya tidak memikirkan sesuatu, kita harusnya nggak memikirin itu gitu loh harusnya. Nah itu kadang kejauhannya di situ. Aku ya kadang mengalami gitu. Oh ini seharusnya nggak tak pikir gitu. Kadang kayak gitu. Kita antara kita mikirnya kejauhan atau kita harusnya nggak mikir apa yang kita pikir. Berarti ada lembaran kerja dong. oh ibaratnya gini wes. Kasih kamu kesempatan. Allah itu kan turun di sepertiga malam untuk menjawab semua doa-doa manusia. Kamu nggak perlu mikir Allah turunnya Mematikan gimana. yang paling beresiko. Allah turunnya tuh kemana dulu. Kamu nggak perlu mikir Allah tuh ngabulin yang mana dulu. Itu kamu nggak perlu mikir. Kamu cukup tahu dan kamu cukup tahu oh Allah itu turun di sepertiga malam. Berarti aku harus doa di sepertiga malam. Udah stop. Kamu cukup tahunya di situ aja, cut aja gitu. Nah yang contohnya kepikiran Sangar apa itu? yang contohnya kepikiran terlalu jauh tuh yang paling gampang ya Ustadz Adi Hidayat. Kamu pasti kenal loh Ustadz Adi Hidayat. Dia tuh ada di surat apa ya? Aku lupa. Nggak salah tuh Asyura atau apa. Itu ada yang ayat ngomongnya gini. Ar-Rahmanu arsis tawa. Artinya tuh yang maha pengasih, yang bersemayam di arsy. Berarti kan kalau kita tafsir kan Allah bersemayam di arsy, ya kan? Di arsy. Nah, Ustadz Adi Hidayat tuh mempertanyakan arsy itu bentuknya kayak gimana? Arsy itu apa ya? Kayak bentuknya ada pohonnya atau enggak? Atau gimana caranya Allah tuh bersemayam di arsy? Dia tuh mempertanyakan hal seperti itu. Berarti kan dia nggak percaya sama Quran. Nah, itu kayak gitu contohnya yang seharusnya kita nggak usah mikir, malah kita pikirin. Gitu contohnya. Jadi terlalu jauh. Itulah kenapa filsafat itu tidak disarankan sama ajaran Islam, karena semuanya dipikir, semuanya serba logika. Tapi kan rata-rata orang filsafat itu orang-orang yang agama. Nah itu, jadi filsafat sama agama tidak bisa dilakukan. Agama itu ada sesuatu yang tidak masuk akal, tapi nggak bisa dipikir secara logika. Sedangkan filsafat itu semuanya harus logika. Gampangannya gini, apa namanya? Allah, emang harus ada Allah. Tapi di filsafat dia kan pakai logika. Dia kan mempertanyakan teorinya gimana bisa terjadi gitu. Iki rep takon. Terus pendapatmu nih. Kalau kau madilog kan tidak percaya hal-hal gaib. Jadi Kenapa itu piye? kesimpulannya Tidak kalau percaya hal gaib. kalau imannya belum kuat pendapat. jangan membicarakan filsafat. Cara kau sudut pandangmu kepiye? Hal-hal yang Bercocok gaib. tanam. Jadi Bisa, kan
alam jin, manusia kan beda kan. Kita kan nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat jin itu seperti apa, setan seperti apa, malaikat seperti apa, ngono kan. Tapi kan ditulis di Quran kan, ngono kan. Jin itu panas, terbuat dari api. Jadi kan kita punya bayangan, oh kita serem gitu. Tapi kita nggak perlu mikir, kamu cukup percaya. Jadi mbok katoe, pikiranmu jangan kejauhan. Kamu cukup percaya bahwa oh jin itu ada, setan itu ada. Tapi beda alam, kita nggak bisa lihat. Cukup sampai situ aja mas. Kadang ki orang mikir kejauhan, ngono. Tapi ya gimana ya bentuknya gitu ya. Kayaknya aku ketemu Enggak usah tahu. Nah, aku pendapatku gini. Aku percaya karena sudah ditulis. Tapi wujudnya gimana enggak usah tahu. Agama. Join. Aku cukup tahu bahwa oh apa namanya malaikat tuh ada, setan tuh ada, cuma kita nggak bisa lihat. Kita cukup percaya aja. Kita cukup percaya aja. Nanti kalau selesai pengajiannya dimatikan ya. Iya. Makanya kita yakin kalau itu tuh ada. Karena petunjuknya ya cuma Yakin itu. lah ya. Ya kudu yakin. Yakin ora? Ya yakin. Kayaknya kita sebagai umat Islam harus begitu. Jangan melenceng. Karena petunjuk kita ya cuma aku ya. Kita nggak bisa berbaku ke dunia terus. Terang apa? Yang ini ampere kocak. Yang ini milih ampere kocak. Lihat aja. 41 menit. Gamemu milih ampere apa? Rekam bawah loh. Ngono sih, nek aku itu cukup percaya. Ini apa lagi yang belum kamu tahu? Yang Amak mau cuma takok pendapat. pendapat tentang apa? Jadi aku mau. Jadi nek misalnya kayak bingung, apa tanya weh mas. Sebisa mungkin tak jawab. Tapi nek misalnya aku ora ngerti, aku ngomong ora ngerti. Tetap ngomong ora ngerti, ora mungkin aku sotoy. Ya makanya yang tahu semuanya. Aku apa ya? Itu. Aku terlalu jauh. Yo, tetep aja gini yang mana Allah ki Maha Pengampun. Jadi misal kowe balik tetap ditompo. Bener gak Jar? Bener gak Bar? Apa? Yang ketika jauh memanggil, ketika kamu berpaling lari gitu cuma Allah mas. Ora ono selain itu. Kamu menjauh, kamu dipanggil lagi Rene. Tapi pas kamu Rene, denen lari. Allah lari ke kowe. Tetap ingat bahwa ampunan Allah itu seluas samudra. Meh dosamu seluas apa, atau setinggi gunung Rinjani, ampunan Allah itu seluas samudra. Tidak terbatas lah kecuali syirik. Tapi itu diampuni aja atau dihapusinnya? Apa? Diampuni itu apa Nah, dihapus? ada yang ulama yang berpendapat itu dihapus dan diampuni. Jadi ketika dihisab dosa-dosamu tidak ditampilkan. Tapi ada juga yang berpendapat cuma dihapus tapi cuma diampuni tapi nggak dihapus. Tapi jadi historinya masih ada, cuma kamu diampuni. Nah, ada yang berpendapat kayak gitu. Yang bener yang mana? Pasti lu pasti. Dua-duanya. Oh, pertanyaan kedua. Jadi diampuni tok, dosanya gak dihapus. Aku percaya. Kalian pengajian gini diam-diam belakang kalian ada yang hitam. Ridho ngecapil ini langka banget so. Sepenting Ridho ngecapil ya. Sebenarnya tetap percaya bahwa Allah tuh selalu mengampuni dosa-dosa orang tuh sebanyak apapun lah, kecuali syirik lah. Kalau syirik kan mas menyekutukan, sulit. Salah satu dosa besar lah, al-kabair, dosa-dosa yang mematikan. Tapi nek masih keroco misalnya orang-orang ya sebenarnya nggak keroco sih ya. Dosa kan tetap kayak itu. Tapi yo tetap masih ada kesempatan lah untuk diampuni. Orang asing terus aku kejauhan gitu. Mungkin semua orang pernah merasakan seperti itu. Ya aku juga pernah merasakan seperti itu. Tapi tetap ingat bahwa ampunan Allah itu seluas samudra. Lebih luas daripada samudra. Kan indah loh mas. Tak terindah. Indah nek kamu menjauh, kamu dipanggil. Pas kamu terpanggil, Allah lari kan indah tuh. Ora ono sing elek. Ora apa sih?